Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melakukan perkuliahan manajemen perubahan. Nah, kita sudah melakukan UTS kemarin, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakannya dengan lancar dan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan setelah UTS, yaitu dengan melihat dan bergerak materinya. Langsung saja. Untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu, kita akan membahas ini, melihat, bergerak, dan menyelesaikan perubahan. Jadi, perubahan itu tentunya perlu diselesaikan dengan diawali suatu hal yang bisa nampak. Kemudian, artinya apa? Ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa perubahan itu harus diselesaikan ketika kita dengan suatu tindakan. Nah, dari sesuatu yang nampak, dilihat, kemudian kita melakukan tindakan dengan cara bergerak dan pada akhirnya harus diselesaikan. Jadi ketika kita gagal melihat, maksudnya gini, kita gagal melihat, itu tentunya akan gagal bergerak, sehingga pada akhirnya gagal menyelesaikan perubahan. Maksudnya seperti apa? Gini, ketika seorang pemimpin yang tidak mampu, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki seorang leader yang tidak memiliki eh, literasi yang cukup, seringkali apa yang menjadi keputusannya itu salah. Salah. Jadi ketika eh, seseorang yang bukan kompetensinya diberikan suatu mandat jabatan tertentu, karena bukan kompetensinya, karena salah melihat, maka bergeraknya pun salah. Mungkin seandainya kita gambarkan seperti ini. Kadangkala kita itu Sherlock ke teman atau Gojek atau apapun, nah, mereka itu nggak menemukan alamat kita. Itu karena biasanya itu kita itu ngeklik pada saat sebetulnya sebelum akurasinya itu belum cukup bagus. Masih ada 2 kilo sekian, 2000 meter itu artinya kita pasti apa ya, ter ter eh, tersesat. Nah, tersesat. Begitu juga dulu itu ada, sebelum ada Google itu seringkali kita bawa mobil itu dilewatkan pada jalan-jalan yang sebetulnya agak agak sempit, nggak pas karena mereka mencari jarak yang paling pendek. Itu artinya karena kita nggak melihat secara utuh, secara komprehensif. Beda lagi ketika kita memang pernah misalnya kemarin itu ada teman rumah saya itu dari Jogja. Dia itu bingung kok dilewatkan jalan kecil-kecil gitu kan. Karena dia belum pernah ke sini atau ke sini sudah lupa, sehingga dia hanya mengandalkan Google Maps saja, persis. Tapi beda ketika orang yang memang punya wawasan yang luas. Wawasan bahwa pernah ke sini, lewatnya setelah dari Kebumen kemudian Buntu, dari Buntu kemudian ke Banyumas lewat jalur mana gitu kan, dari Banyumas kemudian ke Sokaraja. Nah, tapi ternyata dia dibelokkan pada jalan yang kecil oleh Google Maps sehingga dia tidak tahu. Beda sama orang yang paham, melihat, kemudian bergeraknya itu akan tepat. Makanya jadi lama banget ketika sesuatu tidak dikerjakan pada orang yang tepat. Nah, seringkali misalnya seorang atasan itu ditanyakan keputusan apa, ya, tanyakan atasannya lagi. Jadi dia nggak mampu menyelesaikan perubahan-perubahan itu. Ya. Ini. Jadi ketika orang gagal melihat, maka tentunya akan gagal bergerak. Ya. Kemudian tentunya akan gagal menyelesaikan, artinya itu penting sekali seorang leader, seorang pemimpin memiliki wawasan pengetahuan yang cukup untuk melakukan perubahan atau memimpin suatu organisasi. Jadi kalau artinya itu juga sebetulnya secara kepemimpinan itu tidak efektif dan efisien. Tidak efektif kalau bagaimana? Tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya membina suatu lingkungan tertentu, entah itu di kampus, di dekanat, di rektorat, atau di rumah, di KRT-an, di kelurahan atau bupati. Ya. Nah, ketika dia salah melihat ini, ya, itu tentunya arahnya berbeda, arahnya berbeda. Yang diinginkan rakyat atau diinginkan mahasiswa misalnya
eh, ada suatu misalnya keputusan apa pada masa pandemi ini, eh, misalnya kayak menurut saya kasus misalnya kayak wisuda kemarin gitu kan, yang membutuhkan wisuda itu mahasiswa bukan tamu-tamu undangannya gitu kan, harusnya dibalik. Sehingga momentum itu pada sama-sama menghadirkan, yang orang tamu undangan itu sebetulnya nggak hadir, lebih suka nggak hadir, yang lebih suka hadir kan mahasiswanya. Nah, protokolnya sama sebenarnya pengaturannya. Jadi jumlahnya sama, artinya mungkin mahasiswanya yang dihadirkan, orang tuanya tidak. Nah, itu lebih berkesan daripada yang dihadirkan para pejabatnya. Oke, itu menurut saya. Nah, dalam melihat sesuatu, orang itu biasanya itu melihat kesuksesannya tapi tidak tahu pahit getirnya atau sakit-sakitnya pada saat dia berproses. Nah, itu seringkali melihatnya seperti itu. Nah, itu yang kadang kita menjadi cenderung instan. Kalau misalnya berbisnis harus segera untung banyak, harus segera sukses. Padahal untuk menjadi seorang yang sukses itu perlu proses yang panjang, jatuh, bangun, pahit, merasakan kepahitan, kegetiran hidup. Ya. Dalam berproses itu, seringkali keadaan-keadaannya itu misalnya tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada bantuan orang lain, gitu. Tidak ada energi untuk melihat itu kan. Kalau itu berhasil memang luar biasa, dan dia karena geraknya acak apa adanya. Makanya ketika orang lagi secara ekonominya terbatas itu apapun serabutan dilaksanakan. Kalau terlalu banyak cahaya atau terlalu bergelimang harta itu mentalnya itu mental kognitif. Nah, sehingga dianggap segala-galanya itu eh, gampang dan berhasil. Nah, nanti biasanya ini ini biasanya terjadi pada pejabat-pejabat publik yang sudah mapan gitu, atau di Nyun Sewu di BUMN tertentu yang mereka terlena dengan fasilitas. Nah, nanti pada saat pensiun mereka baru biasanya kebingungan. Kemudian peta yang salah itu adalah pandangan yang salah tadi, karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan, itu contohnya seperti itu, yang dibuat oleh pesaingnya itu menyesatkan. Atau mungkin kita dalam suatu torongan yang sebetulnya di sekelilingnya itu banyak hal kejadian, tapi kita hanya melihatnya tertuju pada suatu cahaya yang ada di depan sana. Tapi ini bisa efektif, kita keluar dari terowongan itu. Nah, ini adalah ketika orang bergerak itu kadang ini nggak diselesaikan, padahal di depannya itu ada berlian yang besar, tinggal sedikit kan putus asa. Dalam berusaha seperti itu, dalam melakukan perubahan juga seperti itu. Jangan patah semangat. Harus karena di Lewin yang sudah disampaikan awal saya itu bahwa selalu ada tekanan yang mendorong untuk kembali ke status awal. Jadi ketika kita ingin perubahan mendorong ke atas, maka akan ada tekanan, dorongan bahwa kita akan kembali ke status awal. Contoh misalnya Anda perokok, pengen berhenti rokok. Sebetulnya motivasi Anda sudah sangat kuat, sudah sangat kuat. Tapi mungkin ada kendala-kendala di lapangan, ada orang nawari gratis, bertemu dengan temannya yang masih merokok. Ada sesuatu kejadian yang menyebabkan dia harus berpikir dengan merokok mungkin jadi nyaman. Nah, itu selalu ada tekanan-tekanan untuk sehingga Anda untuk kembali merokok kembali. Nah, menurut ini Black and Gerson 2002 itu ada 3 cara untuk, jadi ketika untuk mengajak orang lain untuk melihat sesuatu permasalahan, jadi kita nggak, perubahan itu kadang tidak bisa dijalankan diri sendiri. Nah, dengan cara mengajak orang lain untuk melihat, itu kita harus melihat kontras. Sama misalnya gini, di kelas itu, entah di SMA, SMP, atau di perkuliahan, selalu ada yang menonjol, ada yang kontras itu dengan apa? Anak yang bandel banget sama yang anak yang bagus banget, rajin, aktif gitu. Itu akan mudah dikenali daripada orang yang biasa apa adanya, santai. Ya. Atau juga dalam kontras itu menunjukkan apa sesuatu yang membeda, yang mencolok. Di situ ada ayam semuanya putih, ternyata ada ayam merah, ya kelihatan mencolok, kontras. Nah, dan supaya bisa dilihat itu ya ciptakan kontras tadi.
Kemudian selanjutnya diterapkan konfrontasi yang efektif dan menggabungkan keduanya. Ada beberapa cara untuk menunjukkan kontras. Yang pertama adalah fokus. Nah, fokus. Ya. Dengan melihat perbedaan yang bisa dibedakan secara mencolok. Jadi dua bedaan aja. Misalnya melihat, kalau tadi saya contohkan adalah warna. Tapi kemudian perilaku atau sikap. Oh ini jujur, ini jahat, ini tidak jujur. Gitu. Nah, kemudian oh ini orang ya tipe orang yang mau bergerak, ini tidak. Kemudian hindari penyajian yang kompleks. Artinya apa? Jangan rumit. Jadi yang sederhana, esensinya sebuah pesan saja. Kalau rumit kadang jadi nggak paham. Nah, kemarin misalnya ada perdebatan di kami adalah memberikan bantuan perahu. Nah, perahu dari komite Alirsat. Di situ ada kata-kata orang tua dan komite SMA Alirsat Purwokerto tahun 2020. Jadi kalau ditulis di perahu malah nggak kelihatan, nggak nampak. Karena perahunya itu panjang gitu kan, dilihat kan susah. Maka harus diambil keputusan yang pendek, yang singkat saja. Bahwa itu adalah dari Alirsat. Misalnya kayak gitu. Kemudian dengan piknik. Piknik itu adalah sesuatu yang rilis, yang bebas, di mana tidak hanya masalah sesuatu yang resmi. Dari sini akan muncul kelihatan siapa kita, siapa mereka. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan piknik akan suatu variasi, suatu variabel yang lain yang dimana ketika orang dalam kondisi bebas tidak bahwa lalu di kantor sebagai atasan-atasan, lah di situ akan kelihatan perilakunya. Bagaimana mungkin makan sama temennya, bareng-bareng dengan uangnya siapa, gitu. Cara bermain, cara berkalimat di luar seperti itu. Yang berikutnya adalah pengalaman, bagaimana dia memberikan sesuatu hal yang berbeda dalam untuk dilihat, dan yang terakhir adalah Pareto. Pareto itu adalah adanya suatu penyebab yang kecil atau satu dua yang dapat memperbaiki suatu yang menyeluruh secara bertahap, atau istilahnya kalau diangkakan itu Pareto itu dari dua suatu penyebab bisa menyelesaikan 80% akibat. Nah, itu Pareto. Atau Pareto bisa dikatakan adalah skala prioritas. Oke. Nah, kemudian dalam menyelesaikan perubahan maka kita bekerja dengan istilahnya, nah ini diistilahkan ada kayak kartu remi. Jadi A. Kalau ingin menang itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Nah, seringkali perubahan itu, mohon maaf, ada alasan kenapa orang itu enggan bergerak, karena mungkin pertama adalah karena adanya hitung-hitungan resiko. Nah, wah aku kalau mau ikut sana, nah ini terjadi misalnya biasanya di pilkada kayak gitu kan, pilkada itu tuh biasanya itu apa artis atau tokoh itu dia itu akan kelihatan memihak kemana. Gitu. Kalau ternyata yang di pihak itu adalah pihak yang kalah, biasanya habis itu. Entah proyeknya, entah tanggapannya dia menjadi artis atau wayang seperti itu. Jadi dia harus seringkali mereka itu berdiri pada dua kaki atau berapa kaki pun jago-jagonya, karena ketika menang ini dia masih selamat, menang ini masih selamat. Ya. Kemudian karena tidak ada kejelasan, ya, karena tidak ada kejelasan program maka kita enggan bergerak. Kemudian tidak ada dukungan, jadi karena berjalan sendiri, kalau berjalan sendiri itu nanti ada risiko-risiko di belakang, ya, ada risiko belakang. Kemudian adanya blueprint strategi yang jelas atau sasaran yang jelas, peralatan dan daya dukung memadai, imbalan yang memadai sebagai insentif itu kalau tidak jelas itu maka membuat enggan. Nah, ada beberapa alasan yang tidak menyelesaikan perubahan adalah karena keletihan, kecapean, jenuh. Ya. Yang kedua karena kehilangan kepercayaan diri. Apakah saya bisa menyelesaikan ya? Kayak gini kejadiannya, tantangannya terlalu berat. Nah, kalau tadi kan nah, makanya kalau kita biasanya dalam konteks perubahan yang menyangkut misalnya kewirausahaan kayak gitu ya.
itu juga sebaiknya supaya nggak gampang letih, itu perubahannya atau menjadi seorang penguasanya adalah yang sesuai dengan hobinya. Gitu. Kalau sesuai hobi, itu nggak gampang letih. Nah, alasan mengalami keletihan dalam perubahan yang pertama adalah terlalu tegang atau terlalu serius. Jadi terlalu semangat di awal. Padahal harus simultan, ya. Harus simultan, bergerak secara pelan tapi pasti dalam menjalani perubahan. Karena kalau terlalu frontal itu terjadi bisa jadi istilahnya revolusi itu kadang banyak hal sesuatu yang nggak diinginkan. Kemudian terlalu sering berubah. Kalau terlalu sering berubah, masa bodoh, paling nanti juga berubah lagi. Nah, itu sering terjadi misalnya perubahan-perubahan dalam struktur atau metode, ya. Tidak sakral lagi, tidak sakral lagi. Jadi dalam perubahan-perubahan itu karena terlalu sering, misalnya metode ini terjadi sering improvement, terjadi improvement, baru standar baru ditetapkan sudah berubah lagi. Nah, akhirnya kan ini pakai yang mana ini kayak gini. Ini pakai aturan yang mana gitu kan. Kemudian perjalanannya panjang, terlalu panjang kita itu baru sampai titik ini ya, baru misalnya kita mau jalan kaki atau perjalanan menempuh yang jauh itu ketika kita baru kita sudah seharian atau sekian bulan baru sampai sekian gitu. Atau lagi membuat saluran air. Ya. Panjangnya yang dibikin adalah misalnya 5 kilometer. Ternyata sudah 1 tahun baru dapat setengah kilo. Wah, ini kapan menyelesaikannya? Padahal nggak dilihat bahwa nanti ada bagian-bagian tertentu yang mungkin yang mudah. Ya. Kemudian kurangnya dukungan. Nah, kalau sendiri itu biasanya kurang gampang capek, gampang letih. Karena biasanya itu terjadi kalau misalnya kayak nyetir saya itu ada temennya itu nggak ngantuk, nggak capek ngobrol seperti itu. Tapi kalau bareng sama orang lain bisa ngobrol itu sampai tujuan itu masih bebas, masih siap. Kemudian kurang dukungan ya, kurang dukungan tadi ya, jadi kalau tersendirian. Kemudian yang terlalu rutinitas. Biasanya apa, orang itu kadang pengen bekerja menggebu-gebu, tapi kalau sudah lama di situ itu jadinya juga bosan, letih ya. Misalnya seorang dosen pun gitu ya, atau mungkin Anda mahasiswa baru itu semangatnya untuk berangkat luar biasa, tapi lama-lama setelah 2 tahun 3 tahun rasanya juga bosan, pengen lulus belum bisa lulus gitu, pengen meneruskan sudah bosan seperti itu. Dosen juga kayak gitu. Kalau ketemu dengan mahasiswa misalnya juga sampai 9 semester itu terus, itu juga lama-lama juga bosan. Oke. Nah, tadi di depan ada macam-macam risiko kita kan mengalami perubahan. Yang pertama di sini disajikan ada 6 risiko. Risiko keuangan atau financial risk, kemudian risiko psikologi atau psychological risk, kemudian risiko sosial atau social risk, risiko kinerja, risiko fisik, kemudian risiko kinerja atau performance risk, dan risiko waktu. Kita bahas satu persatu secara sekilas. Yang pertama, jadi ketika kita mengalami perubahan itu risiko berupa keuntungan dan kerugian material itu sama material tinggi. Nah ini. Nah, ini hari-hari ini saya lagi ngalami perubahan konsep bisnis yang dari awalnya itu kayu, kemudian ke metal. Nah, di situ otomatis apa? Banyak sekali risiko keuangan yang saya ambil. Pertama, sisa-sisa kayu lama itu mau diapakan gitu kan. Kemudian yang kedua, yang baru, ketika membangun yang baru pasti perlu investasi baru. Makanya kayak Panther kayak gitu kan nggak berkembang karena mereka nggak terlalu ambil risiko. Kemudian risiko psikologis, ya. Itu risiko-risiko berapa supaya suatu tekanan atau moral yang imbalan fisiologisnya itu merasa terancam, merasa tidak aman, kebanggaannya berkurang dan seterusnya. Jadi karena risiko ini sehingga kita, wah kalau saya ambil seperti ini nanti saya akan terancam ya perubahan ini. Kemudian risiko sosial, ya. Risiko untuk misalnya ditinggalkan oleh teman.
Ya, kita mengambil suatu tindakan tertentu, kemudian ditinggalkan oleh teman, oleh mungkin keluarga sama masyarakat, ya. Misalnya kita berdakwah dalam afiliasi yang berbeda, itu tentunya akan ada eh, risiko sosial, risiko sosial. Ketika kita menjadi seorang leader dalam suatu tertentu, misalnya memang ingin menjadi seorang lurah gitu, biasanya resiko sosialnya banyak, ya harus kondangan ke sana kemari, diundang oleh masyarakat, ya harus datang. Itu memang resiko sosial yang harus dihadapi. Makanya kalau menjadi seorang lurah, kepala desa atau aparat desa itu beban atau modal sosialnya itu tinggi untuk 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 menjalani kehidupan di masyarakat. Kemudian risiko fisik, jadi ancaman-ancaman berupa pemukulan, gangguan keamanan diri itu muncul kalau fisik karena kita karena mengubah sesuatu yang udah aman. Saya ceritakan misalnya dalam suatu bisnis, kita masuk ke bisnis area baru di mana di situ ada penguasanya. Nah, dulu ada saya jadi manajer pembelian itu eh, ada suatu mitra kami eh, masuk ke suatu daerah tertentu, nah, kebetulan itu terjadi di Boyolali sana, dia itu mencari daun cengkeh untuk disuling. Nah, sama penguasa lama yang sudah jualan di situ atau pembelian balam itu truknya ditabrak, jebret gitu. Kemudian dikasih uang, tetap dikasih uang, tolong ngomong sama majikannya. Nanti kalau kesini lagi akan kayak gini lagi. Jadi diancam kayak gitu. Itu fisik seperti itu. Nah, itu kena semuanya, baik psikis, sosial, maaf, psikis sama fisik itu kena semua. Kemudian risiko penampilan atau kinerja. Nah, di mana terjadi kalau kita merubah jadi mukanya kusut, buruk, kacau, jadi lupa mandi. Ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya itu menjadi kacau. Nah, dan terakhir adalah risiko karena waktu. Ya. Sama ketika kita menjalankan, misalnya Anda ketika kuliah mulai juga belajar berbisnis. Bisa jadi itu memang membawa waktu, risiko kehilangan waktu pada kuliah. Termasuk Anda ingin melakukan perubahan menjadi seorang aktivis di BEM atau di DEMA misalnya gitu. Tentunya ada risiko-risiko waktu yang mungkin harus Anda siapkan. Nah, kalau nggak akan hilang ya Anda harus memberikan risiko waktu yang lebih untuk mengejar dua-duanya. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai apa yang dilakukan oleh Martin Luther King, warga kulit hitam Amerika yang bagaimana mengelola proses melihat dengan kontras, kemudian memimpin gerakan perubahan dan menyelesaikan perubahan itu. Itu bisa dibaca sendiri di dalam slide ini. Saya kira kuliah hari ini cukup untuk melihat, bergerak dan menyelesaikan perubahan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan nanti lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.